Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran atau mata pelajaran informatika untuk kelas 10. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu bab 3 ya, berpikir komputasional atau computational thinking dan praktek lintas bidang part 1. Kenapa di sini part 1? Karena jika dibuat dalam satu video durasinya akan terlalu panjang. Jadi Bapak buat menjadi dua bagian atau dua part ya. Yang pertama part 1 yang kita akan bahas kali ini adalah tentang berpikir komputasional ya. Lalu nanti di part kedua atau di minggu selanjutnya kita akan bahas praktik lintas bidang. Materi ini bisa kalian lihat di buku LKS kalian. Jadi untuk minggu depan kemungkinan nanti Bapak akan berikan kalian tugas untuk mempraktikkan materi yang akan Bapak sampaikan di praktik lintas bidang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pembahasan berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggrisnya computational thinking. Definisi dari computational thinking yaitu merupakan cara berpikir yang memungkinkan untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana, menemukan pola dalam masalah tersebut, serta menyusun langkah-langkah solusi mengatasi masalah. Jadi berpikir komputasional di sini adalah sebuah cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah atau menguraikan masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan sederhana, menemukan pola, lalu menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting atau tidak relevan, serta menyusun langkah-langkah solusi mengatasi masalah. Jadi untuk metode-metodenya nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, kita lanjut. Pada tahun 2011, Janet Wing memperkenalkan definisi baru. Computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemproses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Jadi seorang pakar yang bernama Janet Wing memperkenalkan definisi baru tentang computational thinking pada tahun 2011. Jadi Bapak harap kalian bisa menghafalkan ya definisi baru dari Janet Wing ini. Oke, kita lanjut. Pentingnya memiliki kemampuan computational thinking. Alasan mengapa pemikiran komputasi diterapkan di keseharian kita, karena tanpa kita sadari, bentuk pemikiran ini memang sudah berkali-kali memudahkan kehidupan kita. Secara teori memang rumit karena seperti bahasa komputer yang sulit dimengerti. Namun berkat teknologi yang menyertainya, kita bisa memahaminya jadi lebih baik. Salah satu contoh pemikiran komputasi yang ada di keseharian adalah sistem antrian. Ini adalah salah satu contohnya yang digunakan di berbagai tempat. Contohnya, ketika Anda datang ke sebuah bank untuk bertemu customer service, Anda akan diberikan nomor antrian sebagai tanda giliran. Penerapan siapa yang datang lebih cepat, dia yang akan lebih dulu dilayani, diambil dari penerapan pemikiran komputasi yang memiliki urutan yang jelas. Jadi sistem antrian ini diambil dari penerapan pemikiran komputasi ya. Dengan begini nasabah pun tidak protes karena penentuan antrian dilakukan secara adil. Apa jadinya jika antrian dipilih asal-asalan? Pasti akan terjadi trik. Ini adalah salah satu contohnya dalam penerapan computational thinking atau berpikir komputasi. Nah, untuk contoh-contoh lainnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Lanjut dahulu. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan computational thinking. Kelebihan dari computational thinking yang pertama adalah mencari solusi masalah yang terbilang rumit jadi lebih sederhana. Yang kedua, membuat pencarian solusi jadi lebih efisien. Yang ketiga, dibutuhkan di zaman sekarang yang perlu solusi dalam waktu yang cepat, jadi harus serba cepat. Oke. Kelebihan yang pertama biasa memang sangat perlu ya, karena mencari solusi dari masalah yang rumit
dicari bagaimana kita menyelesaikan dengan cara sederhana. Ya. Terus yang kedua, agar solusinya itu lebih efisien, dibutuhkan pemecahan masalah yang cepat. Oke, selanjutnya, kekurangan dari computational thinking. Yang pertama, dianggap membuat seorang tidak kreatif dalam mencari solusi karena terlalu mengikuti urutan yang ada. Ya, maksudnya di sini adalah sebuah masalah diselesaikan dengan cara yang sama karena masalah tersebut hampir sama dengan masalah-masalah yang sebelumnya. Nah, kenapa di sini dianggap kekurangan? Karena seseorang sudah terpatok dengan cara yang sudah ditentukan. Jadi tingkat kreativitas untuk menyelesaikan masalah tersebut dinilai terbatas. Nah, seperti tadi contoh antrian bank. Jadi tidak seenaknya kita membuat perubahan dalam sistem antrian tersebut. Jadi ya sebenarnya bukan juga termasuk pada kekurangan, karena kalau di komputer ya, kalau suatu sistem dirubah secara asal, ketika ada ide baru lalu dirubah, itu akan mempengaruhi sistem yang lain. Biasanya kan informatika atau sistem aplikasi itu setiap sistemnya bersangkutan ya, jadi harus sesuai dengan prosedur. Oke. Yang kedua, karena perlu dengan teknik pemecahan masalah lain yang lebih mengedepankan kreativitas, masih banyak orang yang tidak mengetahui jenis pemikiran ini. Lagi-lagi di sini sebenarnya adalah kekurangannya tentang kreativitas. Jadi cara berpikir computational thinking itu dianggap kurang untuk pemikiran yang kreativitas, karena hanya terpaku pada prosedur yang ada. Ya. Nah, sebenarnya untuk metode computational thinking yang dinilai minimnya kreativitas atau tingkat ide untuk menyelesaikan masalah itu cocok untuk sebuah sistem di informatika atau di ICT. Kenapa? Karena pendekatan cara berpikir computational thinking itu lebih cocok untuk sistem atau membuat sebuah struktur sistem yang solid. Ya. Karena begitu macamnya logika, ide kreatif manusia akan dituangkan ke logika komputer. Memformulasikan sebuah masalah dituangkan ke komputer itu memang agak sedikit rumit. Nah, karena itulah cara berpikir computational thinking ini diperlukan. Jadi di sini bukan juga dianggap sebagai kekurangan, cuma hanya di sini perbandingan dengan teknik pemecahan masalah lain, memang computational thinking itu dinilai agak sedikit kurang kreatif, ya, tidak spontan untuk merubah yang ada dengan ide-ide atau solusi-solusi yang dinilai lebih efisien. Jadi harus dikaji lebih dalam, apakah ini akan bersangkutan kepada sistem yang lain atau malah nanti terjadi bentrok antara data satu dengan data yang lain. Karena berpikir komputer itu memang prosedural, jadi tidak bisa berpikir dengan logikanya sendiri. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, computational thinking dalam menyelesaikan persoalan kompleks. Ya, di sini ada 4 pilar berpikir komputasi. Bisa dilihat di gambar atau ilustrasi berikut. Ya. Computational thinking terbagi 4 pilar. Yang pertama adalah decomposing atau dekomposisi. Yang kedua adalah abstraction atau abstraksi. Yang ketiga adalah pattern recognition atau pengenalan pola, lalu algoritma, ya, penulisan algoritma. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Apa itu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, penulisan program, algoritma. Jadi sebenarnya 4 pilar ini saling terkait atau terhubung, ya, dari suatu masalah melalui proses dekomposisi dahulu, lalu pengenalan pola, lalu abstraksi, lalu penulisan algoritma. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dekomposisi. Ya. Definisi dari dekomposisi merupakan pemecahan masalah suatu sistem yang kompleks. Nih, kita perlu garis
bawahi ya, kompleks. Sini kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Masalah-masalah yang lebih kecil ini dipecahkan satu demi satu sampai masalah kompleks yang lebih besar dipecahkan. Jadi pengertian abstraksi itu dalam suatu masalah yang terbilang besar atau masalah besar dibuat menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Ya. Jadi dari masalah yang besar ya, dibuat menjadi dipecah-pecah, ya. Dipecahkan menjadi masalah-masalah kecil, lalu dipecahkan satu persatu. Yang akhirnya masalah tersebut itu masalah besar tersebut itu bisa dipecahkan. Oke. Di sini ada catatan. Jika sebuah masalah tidak terurai, maka jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Berurusan dengan banyak tahapan yang berbeda sekaligus jauh lebih sulit daripada memecahkan masalah menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil dan menyelesaikan setiap masalah satu persatu. Nah, kita lanjut. Di sini ada contoh. Contoh pesta makan bersama keluarga. Ini adalah sebuah proyek. Jadi jangan bisa dianggap masalahnya itu maksudnya sebuah tujuan atau proyek ya. Kita ingin membuat sebuah rencana ya, kalau di ICT atau di komputer misalkan kita akan membuat sebuah program. Nah, program itu akan dipecah lebih dahulu satu persatu. Nah, ya, Bapak analogikan dengan masalah tentang pesta makanan bersama keluarga. Yang pertama, kita pecah. Untuk pesta makan bersama keluarga perlu adanya pemilihan menu makanan. Jadi kita pecahkan dulu pemilihan menu makanannya apa aja yang akan disajikan. Lalu yang kedua, pembelian bahan makanan. Jadi setelah ditentukan menu apa saja, lalu kita akan membeli bahan-bahan makanan yang akan kita olah ya. Lalu yang ketiga, dekorasi. Jadi untuk tampilan pesta tersebut, apakah dibuat klasik, modern dan lain sebagainya. Oke, lalu selanjutnya adalah susunan acara. Jadi acara tersebut dimulai jam berapa, siapa pengisinya dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah petugas. Nah, petugas di sini adalah siapa yang bertindak ya. Jadi dari masalah besar kita pecah terlebih dahulu menjadi lebih kecil satu persatu ya. Pecahkan satu persatu apa saja yang perlu kita pecahkan. Nah, ini adalah pengertian dari dekomposisi. Kita lanjut ya. Itu tentang pengenalan pola. Penggunaan komputer untuk menemukan keteraturan-keteraturan dalam suatu data untuk mendapatkan pemahaman atau informasi yang penting dari keteraturan yang sudah ditemukan. Tujuan dari pengenalan pola yaitu memberikan kemampuan kepada komputer dalam mendeteksi keberadaan suatu objek atau peristiwa pada suatu lingkungan dan menentukan nama atau jenis dari objek atau peristiwa tersebut. Nah, jadi pengenalan pola bisa disimpulkan bahwa penggunaan komputer untuk menemukan suatu masalah dengan persamaan atau kesamaan atau bisa disebut juga dengan keteraturan yang sama. Untuk lebih jelasnya Bapak akan sertakan dengan contoh ya. Jadi kita lanjut terlebih dahulu. Contohnya ya, pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada komputer yang dapat mengenali wajah maupun sidik jari manusia, mampu melakukan transkripsi, misalnya mengubah ujaran menjadi sebuah teks, mampu memprediksi cuaca, mampu menentukan atau membaca makna rambu-rambu atau tulisan yang ada di jalan raya, mampu memprediksi harga komoditas dan lain-lain. Jadi di dalam contoh ini, ya, tadi kan dicontohkan dengan mengenali wajah. Ya. Nah di sini ada contoh gambar. Jadi wajah manusia itu relatif semuanya sama, yaitu dengan dua mata, hidung, mulut, kontur wajah yang bulat, lonjong atau oval, lalu telinga kiri dan kanan ya. Di sini komputer bisa membedakan dengan persamaan-persamaan yang sudah ada ya. Jadi
misalkan antara manusia satu dengan manusia kedua, ya, bentuk sama, ya. Ada dua mata, hidung, mulut, dagu, telinga, dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah misalkan jarak antara mata kiri dan kanan, lalu hidung, lalu bentuk dari mulut. Jadi disitulah komputer dapat memprediksi atau mengenali setiap wajah manusia, ya. Tentunya dengan sistem dan logika yang sudah dirancang oleh programmer atau pembuat program, misalkan untuk absen misalkan, ya, itu menggunakan face atau dengan handphone kalian biasanya dengan face lock itu juga bisa mengenali bahwa itu adalah wajah kalian, ya. Selanjutnya dengan contoh yang kedua yaitu sidik jari. Nah, sidik jari pada umumnya memiliki kesamaan pola, yaitu berbentuk seperti ini, garis-garis, ada yang berputus, ada nyambung, ada yang bercabang. Namun setiap sidik jari itu memiliki pusaran yang sama di tengah. Oke, jadi inilah pengenalan pola atau kesamaan. Tinggal selanjutnya adalah membedakan dengan berapa jumlah atau jarak antara garis atau sidik jari ke pusat, titik pusat, lalu percabangannya ada di mana, itulah yang membedakan. Jadi ketika dibandingkan dengan sidik jari kita yang sudah direkam atau disimpan, dibandingkan dengan yang misalkan kita sudah daftar absensi misalkan dengan sidik jari, lalu sidik jari kita sudah tersimpan pada mesin tersebut, mesin sidik jari fingerprint. Selanjutnya untuk esoknya kita akan absen. Ketika kita menempelkan jempol kita yang sudah terdaftar, komputer atau sistem tersebut akan membandingkan dengan database yang dia miliki sidik jari yang sudah disimpan. Kalau sesuai atau cocok maka valid, kalau tidak ya tidak valid atau tidak sesuai. Oke, jadi itu contoh kecil dari pengenalan pola. Masih banyak contoh-contoh pengenalan pola, namun di sini kita bisa pahami bahwa pengenalan pola adalah mencari persamaan dari sebuah masalah dengan masalah yang lain, lalu mencari solusi setelah persamaan-persamaan tersebut diketahui. Oke. Itu hanya beberapa contoh, ya. Jelaskan nanti kedepannya kita akan mencari contoh-contohnya. Oke, selanjutnya adalah abstraksi. Mengacu pada pemfokusan pada informasi penting saja, mengabaikan detail yang tidak relevan untuk mencapai solusi. Kita perlu mengabaikan karakteristik yang tidak perlu agar dapat fokus pada hal-hal yang kita lakukan. Jadi abstraksi kesimpulannya adalah mengesampingkan hal yang tidak penting, yang tidak relevan. Jadi kerjakan yang penting, terpenting dahulu. Jadi kalau misalkan ada suatu masalah, ya, jadi masalah tersebut mana dulu yang penting dan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mengesampingkan hal-hal yang tidak penting dan tidak relevan. Oke. Jika kita tidak mengabstrakkan diri kita, mungkin berakhir dengan solusi yang salah untuk masalah yang kita coba pecahkan. Jadi mengabstrakkan diri, ya. Jadi kita harus fokus pada yang penting terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Apa sih yang kita butuhkan? Nah, itu dulu yang kita selesaikan. Jangan mengejar misalkan itu belum butuh atau belum penting tapi kita kejar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut. Di sini Bapak akan kasih sebuah contoh dari abstraksi. Abstraksi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada saat pelajar untuk mendaftar masuk ke sebuah sekolah. Dalam hal ini data yang diperlukan adalah identitas diri berupa nama, alamat, NISN, asal sekolah, nama orang tua, alamat, kontak yang bisa dihubungi. Dalam persoalan ini, pelajar tidak ditanyakan hal yang sifatnya tidak penting, seperti daftar teman, tempat favorit, kegemaran, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat di sini hal-hal yang terpenting dalam mendaftar untuk masuk ke sebuah sekolah. Mendaftar untuk masuk ke sebuah sekolah. Dalam hal ini data yang diperlukan adalah identitas diri, ya, identitas diri. Yaitu nama, alamat, NISN, asal sekolah, nama orang tua,
lalu alamat kontak yang bisa dihubungi. Nah, ini adalah hal-hal yang terpenting yang ditanyakan. Jadi dalam persoalan untuk mendaftar masuk ke sebuah sekolah atau perguruan tinggi mungkin ya yang sudah lulus, yang ditanyakan adalah identitas. Jadi tidak ditanyakan daftar teman, tempat favorit, kegemaran, dan lain sebagainya. Jadi hal yang terpenting terlebih dahulu, yang tidak relevan itu tidak ditanyakan. Itulah contoh, salah satu contoh dari abstraksi secara sederhana. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah penulisan algoritma. Ini adalah yang terakhir ya, yang keempat, penulisan algoritma. Apa sih algoritma? Nah, sebelumnya juga Bapak sudah sampaikan algoritma itu apa, sebuah langkah atau alur dalam menyelesaikan masalah. Penulisan algoritma adalah instruksi step by step untuk menyelesaikan setiap masalah yang lebih kecil atau aturan yang harus diikuti ketika memecahkan masalah. Langkah-langkah atau aturan sederhana ini digunakan untuk memprogram komputer untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan cara baik. Nah, penulisan algoritma ini ya sangat penting ketika kita akan membuat sebuah program atau sebuah aplikasi. Jadi kita harus membuat alur penyelesaian masalah sehingga komputer akan berjalan langkah demi langkah sesuai dengan penulisan yang kita arahkan. Misalkan jika kita ambil contoh dari kehidupan sehari-hari yang sebelumnya itu adalah dengan antrian di bank ya, yang di contoh yang pertama. Jadi langkah pertama adalah customer datang untuk mengambil nomor antrian, lalu mengisi data, selanjutnya serahkan ke security atau ke bagian informasi, lalu menunggu, setelah itu dipanggil, lalu datang ke meja customer service, seperti itu. Kita akan lanjut dengan beberapa contoh dengan penulisan algoritma. Nah, oh ya, di sini ada catatan. Algoritma tidak selalu melibatkan fitur pemrograman yang rumit. Sebenarnya mereka adalah serangkaian langkah untuk bergerak menuju sebuah tujuan. Nah, jadi algoritma itu bukan fitur pemrograman yang rumit. Sebenarnya ini justru mempermudah programmer maupun pembuat software atau aplikasi untuk merencanakan langkah-langkah yang dibuat untuk menyelesaikan masalah. Setelah dibuatnya penulisan algoritma, maka akan tersusun step by step untuk membuat sebuah program. Nah, itu dia. Ya. Kita lanjut dengan sebuah contoh sederhana ya. Di sini contohnya adalah penulisan algoritma menyalakan motor. Ini adalah di kehidupan sehari-hari ya. Oke, Bapak akan contohkan dengan algoritma menyalakan motor. Yang pertama, mulai itu adalah tanda bahwa program berjalan. Lalu yang kedua adalah masukkan kunci motor. Nah, ini adalah input ya. Putar kunci hingga kontak aktif. Nah, ini termasuknya pada proses. Lalu tekan tombol starter untuk menyalakan motor. Dan ini juga proses. Poin 1 adalah begin. Masukkan kunci adalah input. Putar kunci hingga kontak aktif lalu tekan tombol starter, itu adalah proses. Nah, lalu jika motor tidak menyala, gunakan cara manual. Nah, ini adalah logika ya. Jika ya dan tidak. Yang simbolnya belah ketupat ya. Lalu yang keenam adalah motor menyala sebagai outputnya ya. Lalu selesai. Oke. Nah, oh ya, di poin 5, jika motor tidak menyala. Di sini ya dan tidak. Kalau ya motor menyala, dan kalau tidak gunakan cara manual. Cara manualnya ini adalah proses yang kedua ya. Proses yang kedua selain dari proses putar kunci dan tekan tombol starter ini. Jadi kalau sudah menyala, maka selesailah program tersebut. Ini adalah contoh kecil dari penulisan algoritma. Bagaimana nanti kita akan menerapkannya pada sebuah aplikasi atau program, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
implementasi komputasi modern pada bidang matematika ya. Jadi implementasi komputasi modern penerapannya ya. Implementasi matematika dalam bidang komputer bagi seorang programmer. Matematika menjadi sebuah ilmu yang wajib dipelajari untuk melatih logika, bagaimana cara membuat program dengan baik dan terstruktur, maupun menyelesaikan masalah dalam sebuah program komputer. Misalnya aplikasi yang membutuhkan persamaan garis untuk programmer pada Turbo Pascal. Jadi Turbo Pascal adalah salah satu aplikasi yang untuk membuat program dengan bahasa Java. Masih banyak lagi untuk aplikasi pemrograman. Nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Dalam hal ini, Turbo Pascal sebagai salah satu aplikasi yang menerapkan sistem persamaan garis. Persamaan garis adalah ilmu di bidang matematika ya. Jadi memang untuk komputasi modern ini tidak jauh atau hal yang mendasar adalah perhitungan matematika. Kebanyakannya memang untuk program aplikasi itu membutuhkan penerapan matematika dalam bidang komputer untuk menentukan persamaan garis, misalkan penjumlahan atau dengan menghitung data. Lalu masih banyak lagi yang membutuhkan implementasi matematika di bidang komputer. Oke. Jadi erat kaitannya matematika dengan programmer atau bahasa pemrogram. Oke, materi implementasi ini adalah salah satu materi yang ada di LKS. Jadi di sini untuk pertemuan video kali ini kita bahas sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di praktik lintas bidang ya. Bisa kalian lihat atau pelajari lebih dahulu di buku LKS kalian masing-masing. Oke, mungkin video dari Bapak untuk kali ini cukup sampai di sini. Nah, semoga kalian bisa memahami, dan jika misalkan ada yang belum mengerti atau belum paham, kalian boleh tanyakan ke Bapak, boleh via WA group atau nanti pas tatap muka. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.